Shalom saudara-saudara, Halo. berjumpa lagi dengan kami dalam ibadah online saat ini. Sampai saat ini kita belum bisa ibadah secara langsung karena saat ini pemerintah masih menyarankan untuk kita semua dalam ibadah online. Tapi tidak menjadi masalah bagi kita semua. Kita tetap menjalani ibadah walaupun secara online, kita tetap bersuka cita karena Tuhan terus memberkati kita, memelihara kita, sehingga kita semua ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena kasih kemurahannya. Amin. Dan marilah saudara kita mulai ibadah saat ini dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, bila kami ada sebagaimana kami ada seperti saat ini semua karena kasih-Mu. Bapa, Engkau mengetahui saat ini di banyak negeri termasuk negeri kami Indonesia, ibadah secara seperti biasanya masih belum diperbolehkan, tapi kami saat ini beribadah secara online. Tapi kami percaya walau ibadah online ini kami merasakan hadirat-Mu saat ini, mengurapi setiap kami. Biarlah kami terus tetap bersuka cita walau ibadah secara online. Kami tahu Bapa, Engkau hadir saat ini mengurapi pujian penyembahan kami dan nanti firman-Mu yang akan menguatkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kita sehati mau datang menyembah Tuhan dengan segenap hati supaya kita boleh menikmati hadirat-Nya. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Nama-Mu kan kuukir
dengan segenap hati. Haleluya, 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 Namamu
Engkau setia, setia selamanya. Engkau setia, setia selamanya. Katakan satu kali lagi. Engkau setia, setia selamanya. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Kami ingin setia kepadamu sampai akhir hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau siap memberkati kami melalui firman-Mu, Tuhan. Urapi Ibu Gembala kami yang sebentar akan menyampaikan berita firman-Mu. Dan urapi kami semua. Jangan Kau lewatkan satu pun dari kami, Tuhan. Biarkanlah kami pulang dengan membawa berkat yang istimewa dari Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sekali lagi, Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau siap memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi dan selamat menikmati firman Tuhan di pagi yang cerah ini. Biarlah urapan Roh Kudus turun atas kita sekalian dan renungan ini boleh memberkati kita. Saudaraku, kita masih berjauhan satu sama lain. Kita belum bisa berbakti bersama-sama di GBI Ambengan, saudara. Sabar, saudara-saudaraku. Mari perbanyak doa-doa kita. Yakinlah Tuhan Yesus pasti akan memulihkan keadaan ini. Ya, karena Tuhan Yesus adalah penguasa atas alam semesta ini. Tuhan Yesus yang berdaulat atas alam semesta ini. Dia akan memulihkan keadaan ini baik di seluruh dunia ini, di Indonesia, bahkan di kota Surabaya. Oh, alangkah bahagianya saudara kalau kita dapat kembali berbakti bersama-sama, bertemu satu dengan yang lain dalam keadaan sehat, sukacita. Amin, saudara ya. Saudaraku, bulan Juni ditetapkan sebagai bulan keluarga oleh GBI, saudaraku. Tentunya diharapkan para hamba-hamba Tuhan dalam khotbahnya menceritakan Tuhan Yesus dalam keluarganya, mewartakan Tuhan Yesus dalam keluarganya. Puji Tuhan, saudaraku, renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema tentang pernikahan Ishak dengan Ribka. Kita semua pasti kenal kedua tokoh ini, saudaraku ya. Ishak adalah putra Abraham dengan Sarah, sedangkan Ribka adalah putri dari Bapak Ibu Betuil, saudara ya. Saudara, dalam Alkitab New King James Version, Ribka disebut juga Rebeka, saudara ya. Saudaraku, pernikahan Ishak dan Ribka adalah suatu pernikahan yang sungguh-sungguh minta petunjuk dari Tuhan. Kisahnya tertulis dalam Kejadian 24 ayat 1 sampai 67, saudara. Dengan perikop Ribka dipinang bagi Ishak. Kejadian 24 ayat 1 sampai 67 ini saya harapkan sebagai PR bagi saudara-saudara sekalian. Saudara dapat merenungkan sendiri di rumah saudara. Kita baca saja ayat 1 sampai ayat 6. Saya minta dengan hormat Ibu Frida akan membacanya. Ribka dipinang bagi Ishak. Pasal 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. 2. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. 3. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan,
Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. 4. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Ayat 5. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruslah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar. 6. Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Setelah Abraham tua dan lanjut umurnya, serta sangat diberkati Tuhan, dia mengutus hambanya yang paling tua, yang menguasai seluruh kepunyaannya, untuk mencarikan istri bagi Ishak putranya. Tentunya ada syarat-syaratnya, saudara ya. Syarat pertama itu, perempuan itu tidak boleh perempuan Kanaan, tetapi perempuan itu harus dari sanak saudara Abraham sendiri. Kedua, hamba itu tidak boleh membawa Ishak ke tempat tinggal perempuan itu, tetapi perempuan itu yang harus dibawa ke tempat tinggal Abraham, yaitu di Kanaan. Kemudian saudara, karena perintah Abraham itu, hamba itu, saudaraku, pergi dengan mengambil 10 ekor unta, tentunya dengan penumpangnya, juga barang-barang berharga kepunyaan Abraham. Lalu berangkatlah mereka ke arah Mesopotamia, ke kota Nahor. Pada petang hari sampailah mereka di tepi sebuah sumur, dan pada waktu seperti itu biasanya perempuan-perempuan datang untuk menimba air. Hamba itu berdoa, saudaraku, supaya Tuhan membuat perjalanannya berhasil, dan berkata, Tuhan, kalau nanti saya minta minum pada seorang gadis, dan dia tidak hanya memberi kami semua minum, tetapi gadis itu berkata, saya juga akan memberi minum unta-untamu, maka Tuhan, itu akan jadi tanda buat saya bahwa gadis itulah calon istri bagi Ishak. Belum selesai hamba itu berdoa, datanglah Ribka, seorang gadis yang sangat cantik parasnya, untuk menimba air dan mengisi buyungnya. Kemudian berlarilah hamba itu dan minta minum kepada gadis itu. Dan ternyata gadis itu memberi minum semuanya, termasuk unta-untanya juga. Saudaraku, untanya bukan cuma 1, bukan 2, tetapi 10, saudaraku. Saya pernah membaca dalam sebuah buku rohani yang mengatakan bahwa seekor unta itu bisa minum sampai 20 galon, saudaraku. Jadi kalau 10 berarti 200 galon, saudara. Kalau untanya 10 ya. Memang saudaraku, unta adalah binatang yang terkenal kuat melintasi padang pasir karena mempunyai persediaan air dalam tubuhnya untuk beberapa hari. Dan pada waktu itu, unta itu dipakai sebagai alat transportasi atau alat angkutan, saudara. Luar biasa, saudara-saudaraku, berapa lama gadis itu harus mengambil air dan berapa banyak yang harus dia timba. Hamba Abraham itu mengamat-ngamati perbuatan gadis itu, dan tanpa berkata sepatah kata pun dia ingin tahu apakah Tuhan telah membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Kita baca Kejadian 24 ayat 22 sampai 27. Tolong Ibu Frida. Ayat 22. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya. 23. Serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah
di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami. 24. Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. 25. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. 26. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. 27. Serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang telah menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Setelah gadis itu memberi minum semuanya termasuk unta-untanya juga, hamba itu menyadari bahwa gadis itu adalah yang dipersiapkan Tuhan menjadi istri dari Ishak tuannya. Hamba Abraham itu tanya pada Ribka, anak siapakah engkau? Adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Jawab Ribka, ayahku Betuil, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor. Dan baik jerami, juga makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Maka berlututlah hamba itu dan menyembah Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan telah membuat perjalanannya berhasil. Saudara, mari kita renungkan secara singkat aja silsilah dari keluarga Abraham. Terah punya 3 anak, yaitu Abraham, Nahor, dan Haran. Ishak anak Abraham. Nahor adalah ayah dari Betuil, dan Betuil adalah ayah dari Ribka. Maka Ribka adalah cucu Nahor, ya saudaraku. Nahor saudaranya Abraham. Berarti Ribka itu cucu kemenakan Abraham. Dan Ribka adalah kemenakan Ishak sendiri. Saudara-saudaraku, ini berarti syarat pertama yang diajukan Abraham telah terpenuhi. Perempuan itu tidak boleh perempuan Kanaan, tapi harus sanak saudara Abraham sendiri. Kemudian sampailah mereka di rumah Betuil, dan waktu akan dihidangkan makanan, hamba Abraham itu mengatakan, tidak akan makan dulu sebelum aku menyampaikan pesan Abraham. Silakan, kata Laban, saudara laki-laki Ribka. Hamba Abraham menceritakan semua dan kemudian meminang Ribka untuk menjadi istri Ishak. Kejadian 24 ayat 51. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Inilah jawaban Laban, ya, kakak dari Ribka, dan Betuil, ayah Ribka. Jawaban ini berarti bahwa pinangan itu diterima, dikabulkan. Hamba Abraham setelah mendengar jawaban mereka, sujudlah dia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Lalu hamba Abraham memberikan perhiasan emas, perak, serta pakaian kebesaran kepada Ribka, juga kepada Laban dan kepada ibu Ribka diberi pemberian yang indah-indah. Sesudah itu, makan minumlah mereka semua dan mereka bermalam di sana. Keesokan harinya, mereka semua pamit, dan Kejadian 24 ayat 61 mengatakan, lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Calon pengantin perempuan Ribka diboyong ke rumah Ishak, calon pengantin pria. Syarat kedua yang diajukan Abraham telah terpenuhi juga. Awas, jangan kau bawa anakku Ishak kembali ke sana, kata Abraham.
Saudara-saudaraku, betapa hamba Abraham itu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang telah mendengar dan menjawab seruan doanya, yaitu Tuhan telah membuat tugasnya berhasil dengan baik. Kejadian 24 ayat 67. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Puji Tuhan, saudara. Saudara, ada dua hal penting yang harus kita renungkan bersama lagi dalam pernikahan Ishak dan Ribka. Yang pertama, Ishak dan Ribka adalah pasutri, pasangan suami istri yang setia satu sama lain dan saling mengasihi. Dan ini ada bukti-buktinya, saudaraku. Saya sempat menulis ada 3 buktinya ya. Bukti pertama yang menunjukkan kesetiaan dan kasih mereka berdua adalah, saya tidak pernah membaca dalam Alkitab bahwa Ishak dan Ribka itu poligami. Bahwa Ishak setelah menikah dengan Ribka, lalu Ishak selingkuh dan Ishak punya wanita idaman lain, dan Ishak mengawini perempuan lain. Tidak, saudaraku, tidak. Begitu juga Ribka, setelah menikah dengan Ishak, lalu Ribka selingkuh atau Ribka punya pria idaman lain, dan Ribka mengawini laki-laki lain. Tidak, saudaraku, tidak. Ya, saya seringkali omong-omong sama hamba-hamba Tuhan tentang hal ini. Tapi saya tidak mendapatkan jawaban yang mantap, saudaraku. Ini mungkin karena seperti saya katakan tadi, tidak adanya ayat yang menunjang yang pernah saya baca dalam Alkitab. Jadi pertanyaan kita sekarang, Ishak dan Ribka itu poligami atau monogami? Saudaraku, akhirnya saya berpendapat, saya simpulkan begini. Dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan pada waktu itu yang tertulis dalam Alkitab, kalau ada poligami, ya saudara, poligami itu menikah dengan lebih dari satu orang lawan jenisnya pada saat yang bersamaan. Kalau memang ada poligami, pasti ada ayat-ayatnya yang tertulis, saudara. Ya saudara, sedikit masukan. Ya saudara, poligami itu bisa poliandri. Wanita yang memiliki suami lebih dari satu di waktu yang bersamaan. Bisa poligini, saudaraku. Sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita di waktu yang sama. Jadi saudara-saudaraku, kalau ada poligami, seperti tadi saya katakan, pasti ada ayat-ayatnya, saudaraku. Ya, seperti contohnya Lamek, saudara. Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada, yang lain Sila. Saudaraku, Lamek adalah orang pertama yang menolak prinsip sistem perkawinan monogami. Jadi Lamek adalah orang yang pertama kali berpoligami. Lamek adalah bapaknya Nuh, saudaraku. Kemudian yang berpoligami lagi adalah bapaknya Ishak sendiri, saudara, yaitu Abraham. Ya, kita tahu semua istrinya Abraham, yaitu Sarah, Hagar, dan Keturah. Ya, saya tulis semua ayat-ayatnya, tapi nggak usah kita baca ya. Kalau saudara mau tanya, bisa tanya sama saya ya. Juga anak kembar Ishak, yaitu Esau dan Yakub, berpoligami, saudaraku. Istri Esau yaitu Ada, Oholibama, Yudit, dan Basmat, saudaraku. Ya, sedangkan istri Yakub yang kita semua kenal tentunya Lea, Rachel, Bilha, dan Silpa. Saudara-saudara, tentunya masih banyak nama-nama yang disebutkan dalam Alkitab yang berpoligami. Lamek, Abraham, Esau, dan Yakub hanya beberapa contoh saja.
Kalau keempat orang tersebut diceritakan tentang poligami mereka, tentang nama istri-istri mereka, bahkan keturunannya, tetapi tentang Ishak tidak diceritakan bahwa Ishak berpoligami atau ada nama dari perempuan-perempuan lain yang menjadi istrinya. Tidak ada selain nama Ribka saja. Jadi Ishak dan Ribka itu tidak berpoligami, tetapi mereka monogami. Satu suami untuk satu istri untuk satu suami. Saudaraku, jadi saudaraku, Ishak dan Ribka adalah pasutri, ya saudaraku, yang luar biasa, yang setia satu sama lain dan saling mengasihi. Itu bukti yang pertama tadi. Sekarang kita masuk dalam bukti yang kedua, tentang kesetiaan dan kasih mereka berdua. Tertulis dalam Kejadian 25 ayat 20 dan 26b. Tolong untuk Frida. Ayat 20. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribkah anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. 26b. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Jadi jelas saudaraku, menurut dua ayat ini Ishak menikah umur 40 tahun. Waktu Ribka istrinya melahirkan, Ishak umur 60 tahun. Berapa tahun Ishak menunggu saudaraku? 20 tahun saudaraku. Selama 20 tahun pasutri itu menanti kelahiran anak-anaknya. Suatu masa penantian yang panjang. Mereka sabar menunggu. Harus menunggu sampai 20 tahun baru memperoleh keterangan. Ya, tidak apa-apa. Tidak tertulis Ishak Ribka kawin lagi. Bahkan Kejadian 25 ayat 21 mengatakan, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Puji Tuhan saudara-saudaraku, bukankah benar sekali bahwa Tuhan kita itu selalu mau mendengar, menanggapi, dan menjawab doa anak-anaknya. Pagi ini, apa yang menjadi keperluan saudara? Apa yang menjadi pergumulan doa kita? Masalah apa yang menghimpit hidup kita? COVID-19 saudaraku. Bersabarlah, sabar menanti jawaban doa kita. Bersabarlah menanti waktu Tuhan. Yakinlah Tuhan pasti menolong kita. Amin saudara ya. Sekarang bukti yang ketiga tentang kesetiaan dan kasih mereka berdua, Ishak dan Ribka. Kita baca dalam Kejadian 26 ayat 8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelekh, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Ayat ini mengatakan pasutri itu, Ishak dan Ribka sedang bercumbu-cumbuan. Hebat saudara-saudaraku. Memang saudara, bercumbu-cumbuan, hidup dengan mesra, romantis, penuh kasih sayang, bercinta-cintaan, bukan hanya milik pasutri yang sedang berbulan madu, bukan pasutri yang usia muda saja, tetapi selalu bercumbu-cumbuan adalah milik seumur hidup pasutri. Puji Tuhan. Kita sudah renungkan hal pertama yang penting kita renungkan. Sekarang kita masuk ke hal yang kedua. Yang penting harus kita renungkan bersama juga dalam pernikahan Ishak dan Ribka adalah tentang berkat bagi pasutri yang setia dan saling mengasihi. Berkat pertama tadi yang sudah kita baca, ya, kita baca lagi cepat aja. Kejadian 25 ayat 21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Luar biasa saudara-saudaraku.
berkat bagi pasutri yang setia dan saling mengasihi adalah doanya dijawab oleh Tuhan. Ribka mandul bisa mengandung dan melahirkan bukan hanya satu anak, tapi langsung 2 anak, saudaraku, anak kembar laki-laki, Esau dan Yakub. Apa yang Tuhan kita tidak bisa lakukan? Yakinlah semua mungkin bagi Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, jadilah pasutri yang rukun, yang harmonis selalu. Jadilah pasutri yang selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita sekarang merenungkan berkat yang kedua bagi pasutri yang setia dan saling mengasihi. Kita baca Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Tolong Ibu Frida. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. 14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saudaraku, dari ayat-ayat ini jelas menunjukkan tentang berkat yang luar biasa Tuhan limpahkan kepada pasangan Ishak dan Ribka. Dalam keadaan aman, tenang, tentram, penuh sukacita, damai sejahtera selama pasutri itu tinggal di Gerar pada waktu itu. Ishak tidak tinggal diam, saudaraku, untuk menikmati semuanya itu, tetapi dia mulai menaburkan bibit benih, saudaraku, untuk bercocok tanam. Dan mereka diberkati Tuhan secara luar biasa. Dalam tahun itu mendapat hasil 100 kali lipat dari yang ditaburkannya, sehingga mereka menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya, kaya raya, saudaraku. Satu contoh teladan yang baik. Mereka yang tidak malas bekerja, tetapi giat, semangat bekerja, pasti diberkati Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, selama kita masih dapat bekerja, bekerjalah dengan baik, semangat, rajin, jujur, maka yakinlah sebagaimana Tuhan memberkati pasutri Ishak dan Ribka, maka Tuhan juga akan memberkati usaha pekerjaan kita semua. Amin ya saudaraku. Saya akan memberikan sedikit kesimpulannya, saudara ya, sebagai kesimpulan dari renungan pagi ini, yaitu pernikahan Ishak dan Ribka adalah pernikahan yang sungguh-sungguh minta petunjuk dari Tuhan, ya, yang tertulis dalam Kejadian 24 ayat 1 sampai 67 dengan syarat-syarat. Syarat pertama yang diajukan Abraham untuk calon istri Ishak anaknya adalah calon istri Ishak tidak boleh perempuan Kanaan, tetapi harus dari sanak saudara Abraham sendiri. Kedua, Ishak tidak boleh dibawa ke tempat tinggal calon istrinya, tetapi calon istrinya harus dibawa ke tempat tinggal Abraham di Kanaan. Saudara, dan berkat doa ya dari hamba Abraham ya dalam Kejadian 24 ayat 12 sampai 14 tadi, yang menyadari bahwa tugas untuk mencarikan istri bagi Ishak anak dari tuannya itu tidak mudah, saudaraku, tidak gampang, saudaraku. Maka dia berdoa supaya Tuhan membuat semuanya berhasil. Maka akhirnya semua berhasil, dan syarat-syarat yang diajukan Abraham pun terpenuhi. Kemudian yang kedua, saudara, tentang pernikahan Ishak dan Ribka. Tadi saya katakan ada 2 hal penting yang harus direnungkan bersama. Yang pertama, Ishak dan Ribka adalah pasutri yang setia satu sama lain dan saling mengasihi. Ada 3 buktinya. Mereka monogami, 20 tahun menanti kelahiran Esau dan Yakub, tetap setia, ya, meskipun tidak muda lagi, tapi mereka tetap berjumbu-jumbuan. Kedua, saudara, berkat bagi pasutri yang setia dan saling mengasihi
Doa-doanya selalu didengar, ditanggapi, dan dijawab oleh Tuhan. Pasutri itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi kaya raya. Amin, saudaraku. Saudara, marilah sekarang kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, sucikan daku. Ku dijadikan baru. Satu kali lagi, darahmu Yesus. Darahmu Yesus, lupakan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya minta tolong Ibu Frida berbicara tinggi-tinggi dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Bapa, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah saudara-saudara percaya bahwa roti yang sudah dipecah-pecahkan dan dimintakan berkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya dengan penuh kasih kepada Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan ini tinggi-tinggi dan kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus, saudara-saudaraku? Amin. Mari kita minum dengan penuh kasih kepada Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta dengan hormat Bapak Chandra berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami yang di surga, di mana kami bersama-sama dengan saudara seiman kami telah menyelesaikan kebaktian, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu, untuk supaya kami lebih mengerti dan memahami akan kebenarannya. Dan juga kami berterima kasih Tuhan, kalau kami bisa menyelesaikan perjamuan kudus saat ini, di mana Engkau mengatakan dan menyatakan tubuh dan darah-Mu menyatu dengan tubuh dan darah kami, sehingga tubuh kami penuh dengan kemuliaan-Mu, sehingga tubuh kami penuh dengan kekudusan-Mu. Dan kami juga percaya Tuhan, kalau tubuh kami penuh dengan kekudusan, maka semua rencana-Mu terhadap kami ya dan amin, sehingga kami serupa segambar dengan Engkau Bapa. Karena kami serupa segambar dengan Engkau, maka Engkau Allah akan tetap tinggal dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, darah-Mu menyatu dengan darah kami,
sehingga segala penyakit yang kami alami di dalam peredaran darah kami tidak ada lagi, karena kami yakin dan percaya hipertensi, hepatitis, kolesterol, asam urat tidak ada lagi di dalam tubuh kami, karena kami telah menjadi satu dengan Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Dan sekarang anak-anakmu mengarahkan hati mereka untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah engkau, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku kekasih Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah yang berbahagia pada pagi hari ini. Dan kita juga boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara, saya percaya baik yang di tempat ini maupun yang di rumah saudara masing-masing, kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan yang melayani ibadah pada pagi hari ini, semua pasti diberkati Tuhan juga. Amin. Puji Tuhan.